30 tahun lalu, Lexus menggembarkan dunia mobil premium dengan LS, yaitu mobil sedan yang sekelas dengan BMW Series 7 atau Mercedes-Benz S-Class. Dan sekarang telah hadir generasi keempatnya, yaitu Lexus LS 500. Oke, kita mulai dari desainnya. Mobil ini melakukan banyak sekali revolusi dari generasi-generasi sebelumnya. Contohnya di bagian depan itu ada grill yang sangat besar, memberikan kesan yang elegan dan mencerminkan bukan mobil pejabat ya, tapi mobil-mobil penguasa, mobil orang-orang yang memiliki power. Dan ukiran 3 dimensi dari grill tersebut tuh ketika dilihat dari depan sangat menonjolkan sebuah karya seni dengan detail-detail yang ditampilkan. Dan kami juga berani mengklaim bahwa model dari Lexus ini adalah yang terendah di kelasnya, karena kami berhasil menurunkan titik berat dari mobil ini, khususnya pada bagian mesin, sehingga bisa dilihat di sini sparkboardnya itu terlihat pipih, akan tetapi tidak mepet dengan ban depannya. Dan kami juga mendesain mobil ini agar terlihat rapi. Contohnya ada di pilar B yang rata dan sangat mepet dengan kaca, bisa dilihat di sini. Kemudian ada wiper yang berada di bawah kap mesin, sehingga tidak terlihat dari luar maupun dari dalam, dan sehingga menimbulkan kesan yang simple dan rapi. Nah, sekarang kita lihat ke bagasi. Anda bisa membuka bagasi dengan mengayunkan kaki di bawah atau menaikkan tuas yang berada di sebelah kanan. Nah, ketika Anda membuka, bagasi akan terangkat secara halus. Kemudian space dari bagasi cukup luas karena memang mobil ini adalah mobil yang besar. Akan tetapi memang kita tidak menyediakan tempat khusus untuk ban serep, karena memang di Eropa sudah tidak zaman lagi untuk menggunakan ban serep. Akan tetapi Lexus juga memberikan ban serep untuk ditaruh di bagasi, karena kami memang mengerti peraturan yang ada di Indonesia. Mungkin untuk sebagian orang itu akan mengganggu, tapi tunggu dulu. Tidak hanya ban serep, Lexus juga memberikan ban RFT untuk keempat bannya. Jadi ban ini sudah anti kempis dan masih bisa berjalan walaupun tanpa angin, sehingga Anda punya pilihan, ban serep ini mau Anda bawa dan menghabiskan tempat, atau Anda simpan di rumah untuk pengganti jika terjadi kerusakan yang parah pada ban. Kemudian kita masuk ke bagian mesin. Unit mesin yang dipakai oleh Lexus LS ini adalah 3500 cc V6 dengan tenaga 415 horsepower dan torsi 600 Nm. Itu adalah tenaga yang sangat besar untuk sedan sekelasnya. Serta yang unik dari mobil ini adalah di transmisinya. Biasanya mobil itu menggunakan transmisi konvensional atau dual clutch, atau biasanya juga CVT. Akan tetapi mobil ini berbeda. Dia menggunakan 2 jenis transmisi sekaligus, yaitu CVT dan dipadukan dengan gearbox konvensional 4 speed, untuk membuat mobil ini memiliki kehematan bahan bakar layaknya CVT, tapi tetap mendapat perpindahan gigi secara halus, sehingga dari perpaduan kedua transmisi ini menghasilkan gearbox seolah-olah 10 speed pada mobil ini. Serta yang keren dari mesin ini adalah covernya. Anda bisa lihat di sini
begitu tertutup dan rapi sekali. Tidak ada yang bisa diakses oleh Anda kecuali bagian minyak rem untuk mengetahui seberapa levelnya ketika Anda ingin mengganti minyak rem. Dan mobil ini setelah Anda membeli akan mendapatkan gratis servis 5 tahun dari Lexus. Dan yang seperti yang saya bilang dari awal, mobil ini adalah mobil yang paling rendah di kelasnya. Nah, biasanya ini akan timbul masalah, yaitu sulit untuk keluar masuk mobil. Nah, Anda mungkin yang punya mobil-mobil sport yang relatif rendah sering merasakannya juga. Nah, akan tetapi Lexus mengakali hal tersebut dengan cara yang sangat cerdas, yaitu ketika Anda masuk ke dalam mobil, suspensinya itu akan naik sehingga akan mempermudah Anda untuk masuk. Begitu juga ketika Anda ingin keluar mobil, suspensinya akan naik juga. Nah, hal tersebut akan mempermudah Anda untuk akses keluar masuk mobil. Sekarang kita bicara soal harga. Untuk harga, mobil Lexus LS 500 ini dijual dengan harga 3,5 miliar. Yang mungkin agak terlalu mahal jika dibandingkan dengan sedan-sedan sekelasnya. Mungkin juga akan timbul pertanyaan, kenapa bisa mahal? Ada dua alasan untuk itu. Yang pertama ada kapasitas mesin. Mesin yang digunakan oleh Lexus ini lebih besar dibandingkan sedan-sedan sekelasnya, yaitu 3.500 cc, sehingga mobil ini terkena pajak tambahan untuk mesin di atas 3.000 cc. Itu memang sudah peraturan yang ada di Indonesia. Tapi di sisi lain, kalau dilihat dari fitur, mobil ini memang bukan saingan untuk sedan-sedan yang lain, karena mobil ini menghasilkan 415 horsepower, 600 Nm, itu setara dengan S500. Dan S500 itu tidak dijual di Indonesia. Dan dengan kapasitas mesin seperti ini, yang mampu bersaing mungkin hanya S560 untuk yang dijual di Indonesia, Maybach, Mercedes-Benz. Akan tetapi mobil tersebut dijual dengan harga 7 miliar rupiah, sangat terpaut jauh. Dan ada satu hal lagi yang menarik dari Lexus, yaitu kami tidak hanya menjual produk, kami juga memberikan experience. Jadi ketika Anda membeli mobil dari Lexus, Anda tidak hanya mendapat mobil, akan tetapi juga akan merasakan pengalaman dan akan menjadi bagian dari keluarga Lexus. Sebagai contoh, ada beberapa mall yang memang sengaja kami kontrak. Mungkin mall tersebut sangat ramai sehingga Anda sangat sulit mendapatkan parkir di sana. Nah, Lexus sudah membooking space parkir yang mungkin untuk puluhan mobil, khusus untuk Anda gunakan sebagai pemilik dan memang bagian dari keluarga Lexus. Anda bisa parkir dengan gampang, Anda tidak perlu valet, Anda bisa parkir di spot khusus Lexus yang sudah kami sediakan. Dan tidak hanya itu, kami juga menawarkan pelayanan servis yang sangat menarik. Mungkin Anda adalah orang-orang yang sibuk sehingga tidak sempat untuk melakukan servis. Anda bisa memanggil pihak kami untuk menjemput mobil saat akan diservis. Atau mungkin teknisi dari Lexus akan datang ke rumah dan akan melakukan servis di rumah pada saat itu juga. Dan kami juga sangat memperhatikan hal-hal seperti misal STNK Anda sudah mau habis, kami akan senantiasa mengingatkan. Dan hal-hal seperti ini yang sering kami lakukan karena memang seperti yang saya sebutkan di awal, Lexus tidak
hanya menjual produk, tetapi kami juga memberikan pengalaman yang tidak bisa didapatkan ketika Anda membeli produk lain. Kemudian kita masuk ke bagian interior. Lexus LS 500 ini memiliki 4 kursi, 2 di depan, 2 di belakang, dan ada banyak sekali fitur yang ada di dalamnya. Ketika Anda di kursi belakang, Anda akan punya satu layar pengontrol di bagian tengah kursi belakang, dan dengan layar pengontrol tersebut Anda bisa mengontrol semua fitur yang ada di dalam mobil, seperti audio, AC, kursi rileks, kursi pijat, kursi pemanas, bahkan tempat pendingin itu juga ada di dalam mobil ini. Kemudian ada tirai, nah yaitu kaca tambahan yang agak gelap untuk menjaga privasi Anda ketika berada di dalam mobil. Anda juga bisa menyetel entertainment, musik maupun video, bisa melalui DVD, SD card, Bluetooth, ataupun HDMI. Semua bisa Anda lakukan dalam mobil ini, semua hanya dengan sentuhan. Kemudian kita masuk ke bagian depan. Semua tampilan baru. Anda akan merasa tidak ada kesan konvensional lagi. Motif-motif jahitan yang sangat detail dipadukan dengan layar besar yang ada di tengah, lagi-lagi memberikan kesan elegan pada mobil ini. Ada juga mode-mode berkendara seperti mode normal, mode eco, dan custom. Kemudian mode sport yang bisa Anda atur sesuai keperluan Anda, dan bisa juga menggunakan touchpad yang bisa mengatur layar dan posisinya terdapat di tempat samping kiri tempat duduk supir, karena memang tujuannya untuk mempermudah sopir untuk mengoperasikan fitur-fitur yang ada di dalam mobil ini. Nah, kemudian kita masuk ke kondisi saat kita berkendara. Mobil ini memiliki kaca double dengan celah yang sangat rapat. Jadi ketika Anda sudah mengendarai mobil ini, Anda akan merasakan senyap dan hening, karena memang jenis kaca ini dapat membantu meredam suara dari luar dengan sangat baik. Dan yang sudah saya sebutkan di awal, mobil ini memiliki transmisi 10 speed. Ketika mobil ini berjalan 100 km per jam, mesin hanya akan berputar di kisaran 1200 rpm, membuat mobil ini sangat tenang di jalan. Dan mobil ini juga memiliki fitur 360 derajat kamera, sehingga ketika Anda di dalam kemacetan, hal ini akan sangat membantu melihat kemana arah mobil harus berjalan, sehingga dapat menghindari mungkin motor, trotoar, lubang, dan lain sebagainya. Dan untuk konsumsi bahan bakar, mobil ini mencatat 6,6 km per liter untuk rute kotanya, yaitu dengan kecepatan 22 km per jam. Tetapi ada hal yang cukup baik, yaitu di rute tolnya, karena mobil ini bisa mencapai 13,5 km per liter. Hal ini dikarenakan transmisi campuran yang digunakan, karena dapat menjaga putaran mesin sangat rendah di gigi tinggi. Dan mungkin kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan saya tadi, mobil ini memiliki desain yang futuristik, interior yang elegan, dilengkapi dengan fitur-fitur yang canggih, mesin dengan performa tinggi, pengalaman eksklusif yang bisa Anda dapatkan, membuat Lexus LS 500 ini patut untuk menjadi mobil impian Anda, dan tentu saja wajib untuk Anda miliki. Sekian yang
dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.